untuk yang metode discount payback period, sesuai dengan namanya yaitu ada diskon payback period, bukan diskon yang teman-teman buru di flash sale ya, tapi diskon untuk tambahan bunga yang berlaku dari investasi tersebut, atau biasa disebut dengan diskon faktor. Jadi nanti ada tambahan kolom diskon faktor untuk menghitung payback periodnya. Karena payback period itu simple, tapi ada kelemahan. Kelemahannya apa? Yaitu tidak ada time value of money. Nah, di metode ini arus kas di present value kan dengan tingkat bunga tertentu. Misalnya 10%. Kalau melihat dari contoh yang tadi ya, tadi kan sudah ketemu tuh cash flow-nya. Cash flow itu dilihat, nah yang dari ini nih, cash flow dari payback period itu kan tadi sudah ketemu nih ya, nilai depresiasi ditambah nilai laba bersih nilai ini. Nah, di payback period, discount payback period tinggal ditambahi ya, kalau mau mau dibikin satu tabel bisa di setelah ini tidak usah dibikin dulu, ditambahi apa tuh tadi, nah ditambahi DF diskon faktor. Nah, caranya nyari DF diskon faktor itu seperti apa sih? Nanti sudah saya share ya diskon faktor ya, dari 1% sampai 99% ya. Itu bisa dilihat dari situ diskon faktor tabel, atau dengan cara manual bisa. Nanti tak tuliskan di tuliskan di grup WhatsApp. Itu bisa ketemu kalau diskon faktornya 10%, di tahun pertama munculnya 0,909. Nah, tinggal dihitung arus kasnya, present value arus kas itu didapat dari 500.000 dikali 500.000 ini dikali 0,909. Di tahun kedua pun sama. Ketika sudah hasilnya sudah ketemu semua, arus kas kumulatif juga seperti tadi ya ngitungnya ya. Ini 1 juta nilai investasi awal dikurangi 454.500, ketemu hasil ini. Dan kemudian hasil 545.500 dikurangi ditambah 330.400 rupiah, ketemu hasil ini. Nah, kalau melihat metode discount payback period, berarti tahun keberapa tuh yang tidak minus? Tahun ketiga kan? Jadi di tahun ke-1 dan kedua jumlah 454.500 yang ini
ditambah present value arus kas di tahun kedua sebesar 330.400 rupiah. Ketemu nilai kekurangannya yaitu 215.100 rupiah dari 1 juta. Berapa tuh? Berarti 784.900 itu ya kali ini ya. Nah kekurangannya 215 ini akan ditutup di tahun ketiga, karena tahun ketiga itu present value arus kasnya mendapat 225.300 rupiah. Hitungnya juga seperti tadi, karena besarannya 225.300 rupiah dengan kekurangan itu 215.100 rupiah dibagi dikali 1 tahun, maka akan muncul 11,45 bulan. Jadi kesimpulannya, investasi 1 juta jika dihitung menggunakan metode discounted payback period itu menghasilkan waktu 2 tahun lebih 11 bulan. Investasi akan kembali. Sehingga karena usianya kurang dari umur investasinya, yang tadi umur investasinya berapa? 4 tahun. Maka proyek atau investasi tersebut layak untuk diambil atau dilakukan atau diterima, seperti itu. Oke, sampai sini dulu.